Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Yosi Wahyu Indrawan SEMM selaku dosen mata kuliah Economics. Dan selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama perkenalkan, saya Putri Aisyah Muklis, mahasiswi Universitas Pamulang yang sedang menempuh pendidikan sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 01 SMJE 012 dengan NIM 221010550 299. Oke, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan presentasi mengenai mata kuliah Economics pertemuan ke-9 tentang teori produksi. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat mengikuti presentasi yang saya bawakan sampai akhir video ya. Dan sebelum saya memulai presentasi, saya mau menyampaikan nih suatu kata bijak atau kata motivasi, yaitu orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal bagaimana memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Nah, maka dari itu, semoga presentasi yang saya bawakan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Oke, baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, baiklah, seperti yang saya katakan di awal, saya mau membahas tentang materi teori produksi di pertemuan ke-9, teman-teman. Oke, next ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini ada definisi dari produksi itu sendiri. Apa sih? Definisi produksi, proses produksi yaitu suatu kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Teori produksi adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami hubungan antara input atau faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya, dengan output atau hasil produksi dalam suatu proses produksi. Teori produksi membahas bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dioptimalkan untuk mencapai output maksimum. Nah, jadi intinya produksi yaitu proses menciptakan nilai tambah melalui transformasi bahan mentah dan sumber daya menjadi barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produksi merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara dan juga sangat berperan penting nih dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu industri, seperti itu. Oke, next ya. Di sini ada faktor produksi, dan secara umum faktor produksi ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian utama, yaitu yang pertama ada tenaga kerja, kedua modal faktor produksi, yang ketiga sumber daya alam, dan yang terakhir yang keempat ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, jadi kalau salah satu faktor ini tidak ada, maka proses produksi ini tidak bisa berjalan, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Di sini ada proses produksi itu sendiri yang meliputi 3 tahap. Yang pertama ada input, yang kedua fungsi produksi atau teknologi tertentu, yang proses terakhir ini ada output. Yang pertama ada input. Input sendiri di sini dapat berupa bahan mentah atau sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, serta input juga dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, modal, energi, dan berbagai faktor produksi lainnya. Misalnya nih, dalam industri makanan, inputnya bisa berupa bahan makanan seperti sayuran, daging, atau gandum, seperti itu. Oke,
Sekarang proses yang kedua ada teknologi tertentu. Teknologi tertentu di sini merujuk pada pengetahuan, alat, dan metode yang digunakan dalam proses produksi untuk mengubah input menjadi output. Nah, teknologi dapat berupa seperti mesin, peralatan, perangkat lunak, dan berbagai inovasi lainnya yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Oke, proses produksi yang terakhir di sini yaitu output. Maksud dari proses output yaitu hasil dari proses produksi yang diinginkan. Output juga dapat berupa barang jadi, jasa, atau komponen yang digunakan dalam produksi selanjutnya. Misalnya nih, dalam industri manufaktur, output bisa berupa mobil, pakaian, atau perangkat elektronik. Seperti itu. Oke, jadi di sini hubungan antara input, teknologi tertentu, dan output ini dalam proses produksi ini sangat kompleks dan saling terkait ya teman-teman. Penggunaan teknologi yang tepat dan pengelolaan input yang efisien dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas output dalam suatu proses produksi. Oke, next ya. Baiklah, di sini ada pengelompokan input yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu diantaranya ada input variabel, yaitu adalah input yang dalam jangka waktu pendek penggunaannya, namun bisa diubah-ubah. Contohnya ini seperti pupuk, tenaga kerja, seperti itu. Yang kedua ada input tetap. Nah, input tetap sendiri itu adalah input yang dalam jangka waktu pendek namun sulit untuk diubah jumlah penggunaannya, teman-teman. Contohnya ini seperti tanah ya, gitu. Oke, next ya. Selanjutnya ada fungsi produksi, diantaranya yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan hasil produksi. Yang kedua, ada faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan hasil produksi disebut dengan output. Lanjut, yang ketiga, fungsi produksi secara sistematis itu dirumuskan dengan Q sama dengan F, buka kurung, KLXE, tutup kurung. Dan keterangannya di sini seperti yang ada di layar, teman-teman. K itu sama dengan modal, X itu bahan baku atau sumber daya manusianya. Mohon maaf, ini harusnya SDA atau sumber daya alam. Lanjut, ini L itu tenaga kerja dan E itu keahlian atau kewirausahaan, seperti itu. Kalau Q ini itu adalah output ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Next. Di sini terdapat pengertian dari output, yaitu output ekonomi mengacu pada total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Biasanya, output ekonomi diukur dengan menggunakan indikator seperti produk domestik bruto, PDB, atau produk nasional bruto atau PNB. Nah, jadi dalam dunia industri, output dapat merujuk pada hasil produksi atau barang yang dihasilkan oleh suatu proses manufaktur. Dan output memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan teknologi tertentu, dan teknologi modern maksudnya, karena memberikan informasi, umpan balik, atau hasil yang berguna bagi pengguna atau sistem yang menggunakan output tersebut. Oke, next. Oke, di sini terdapat contoh atau ilustrasi antara hubungan input dengan output, teman-teman. Ini contoh gambar ilustrasi ya.
Nah, katakanlah misalnya ada seorang produsen yang ingin membuat sebuah produk dengan menggunakan satu input variabel. Jika dia tidak menggunakan input, ini kan 0 nih. Jika dia tidak menggunakan input, maka tidak ada produk yang dihasilkan. Ini Q itu ya output, X itu inputnya, gitu. Kalau dia tidak menggunakan input, maka tidak ada produk yang dihasilkan. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan jika dia menggunakan satu input variabel, maka output yang dihasilkan sebesar 5, gitu. Kemudian seorang produsen itu menambahkan lagi penambahan inputnya dari 1 menjadi 2. Ketika dia menambahkan satu input, maka terjadi peningkatan jumlah output dari 5 menjadi 18. Begitu seterusnya, ya, sampai dengan input yang digunakan 4, maka jumlah output yang dihasilkan adalah 40. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita bisa menghitung produksi marginal. Ini PM itu marginal dan PR itu produk rata-rata. Ini disingkat-singkat ya, teman-teman. Ini X ini input, Q ini output, PM ini produksi marginal, dan PR ini produksi rata-rata. Kita bisa menghitung produksi marginal ini dan produk rata-ratanya. Produk marginalnya itu adalah selisih. Jadi kita hitung dulu nih, delta 1. Delta 1 dikurang 0 sama dengan 1. Lalu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Dan produk marginalnya adalah hasil dari delta Q. Cara menghitung produk marginalnya seperti ini, teman-teman. Hasil dari 5 dikurang 0 ini dibagi dengan hasil 1 dikurang 0, jadi sama dengan 5. Seperti itu. Jadi produk marginalnya adalah 5. Gitu ya. Dan sedangkan produk rata-ratanya, cara menghitungnya kita hanya membagi Q dengan X, yaitu 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Seperti itu ya. Dan seperti itu seterusnya ya, teman-teman, cara menghitungnya. Oke, next. Semoga teman-teman semua paham ya. Oke, baiklah, seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya sudah menaruh contoh gambar grafis hubungan antara output dan input atau fungsi produksi yang biasa disebut neoklasi. Di sini teman-teman, ini contoh gambarnya seperti teman-teman lihat di layar. Di sini dibagi menjadi daerah 1, 2, dan daerah 3. Dan ada karakternya. Dan ada karakteristiknya. Mari kita lihat untuk daerah 1. Untuk daerah 1, karakteristiknya adalah produksi marginal itu selalu lebih besar dari produksi rata-rata. Sedangkan daerah yang kedua, produksi rata-ratanya lebih tinggi dari produksi marginal. Maka elastisitasnya adalah lebih tinggi dari 0 dan lebih kecil dari 1 gitu. Nah, kemudian lalu kalau daerah ketiga ini marginal produksinya positif, marginal produksinya negatif, maaf. Sedangkan average produknya positif, sehingga kalau begitu maka elastisitas produksinya itu negatif karena produksi marginalnya negatif. Seperti itu. Semoga teman-teman paham semua ya, teman-teman, apa yang saya jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, bisa tulis di kolom komentar. Oke, next ya. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, ini karakteristik fungsi produksi neoklasi.
Ini berhubungan dengan gambar grafis yang sebelumnya, yang di slide sebelumnya teman-teman. Tinggal teman-teman cocokkan saja ya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, semoga video tentang materi teori produksi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila pembahasan yang saya sampaikan masih kurang dipahami oleh kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan see you next time, and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.